Apa sebenarnya keuntungan yang bisa kita dapatkan memilih ayam KUB sebagai peternakan ayam skala rumahan kita? Nah, berikut ini kita akan membahas apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan apabila kita memilih ayam KUB sebagai peternakan skala rumahan kita. Keuntungan ini bukan hanya berupa materi atau keuangan, tetapi juga kita akan mendapatkan keuntungan yang lain berupa kemudahan-kemudahan. Beternak ayam kampung skala rumahan memang menjadi salah satu pilihan usaha sampingan kita yang cukup menjanjikan, terutama untuk orang-orang di pedesaan atau di pinggiran kota yang masih mempunyai lahan cukup luas di samping rumah kita atau di belakang rumah kita. Tetapi untuk mendapatkan keuntungan dari peternakan ayam skala rumahan kita itu sebagai usaha sampingan, ini tidak mudah, walaupun juga tidak mustahil, karena segala sesuatu kita memang harus menjalankan secara tertib dan dengan cara-cara yang benar, juga menentukan pilihan-pilihan yang tepat untuk ayam jenis apa yang semestinya kita pelihara agar kita mendapatkan keuntungan dari usaha sampingan beternak ayam kampung itu. Memilih jenis ayam apa yang akan kita pelihara ini merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kita di dalam beternak ayam kampung skala rumahan ini. Nah, berikut ini beberapa keuntungan baik secara finansial ataupun kemudahan-kemudahan lain yang bisa kita peroleh dengan kita memilih atau menentukan jenis ayam KUB sebagai pilihan peternakan skala rumahan kita. Apa saja itu? Langsung saja kita bahas dari mulai yang pertama. Harga calon indukan murah. Jadi menentukan jenis ayam KUB sebagai pilihan peternakan ayam kampung skala rumahan kita itu mempunyai keuntungan untuk mendapatkan bibit atau indukan atau calon indukan itu masih dengan harga yang murah. Kenapa saya katakan murah? Karena apabila kita mencari bibit indukan atau calon indukan ayam KUB, ini kita bisa mendapatkan harga seperti halnya harga jual yang biasa kita dapatkan untuk ayam-ayam biasa lah, ayam yang biasa beredar ya. Kalau di tempat kami ayam kampung asli lah yang biasa beredar. Jadi harga untuk indukan itu hampir sama saja dengan harga pasaran biasa. Ini bisa kita dapatkan apabila kita mencari indukan atau calon indukan pada orang-orang di sekitar kita yang beternak ayam KUB. Tetapi tentu saja ini tidak berlaku apabila kita membeli indukan atau calon indukan dari breeder langsung atau dari perusahaan langsung yang memang menyediakan katanya parent stock lah. Nah, tentu ini lebih mahal. Tetapi sebenarnya kalau menurut pengalaman kami yang sudah beberapa waktu beternak ayam KUB ini, kita tidak harus membeli bibit atau indukan ataupun calon indukan dari breeder yang katanya disebutkan parent stock di situ atau grandparent stock. Karena menurut pengalaman kami hanya menggunakan ayam-ayam dari hasil peternakan orang-orang yang sudah membeli dari DOC dan sudah dewasa, maka kami beli, kami jadikan sebagai indukan, dan itu mendapatkan hasil yang baik. Maksudnya ya tetap mempunyai produksi telur yang tinggi, tetap mempunyai percepatan pertumbuhan yang tinggi juga, dan juga tetap kekebalan terhadap penyakitnya tetap masih baik. Nah, maka dengan pengalaman ini kami berani merekomendasikan bahwasanya membeli indukan ataupun calon indukan dari peternak biasa yang tentu saja masih murni ayam KUB yang dari jenis yang baik ya. Karena ayam KUB itu juga bermacam-macam jenisnya sekarang ini, karena banyak perusahaan yang sudah mengeluarkan DOC ayam KUB, tentunya dengan kualitas yang berbeda-beda. Nah, tetap kita harus memilih dari kualitas yang baik. Ini bisa kita dapatkan dari hasil anakan mereka ataupun dari hasil DOC yang sudah menjadi dewasa kita jadikan indukan. Ini menurut pengalaman kami tetap mempunyai prospek hasil yang tetap baik. Nah, kenapa kita tidak harus membeli parent stock atau grandparent stock untuk ayam KUB ini? Karena ayam KUB ini memang ayam yang mempunyai galur murni. Ini
sepemahaman kami bahwasanya ayam yang mempunyai galur murni itu tidak memiliki status grandparent stock ataupun parent stock untuk ayam-ayam yang dipasarkan di masyarakat. Dan memang ayam KUB ini diciptakan oleh pemerintah ya untuk disebarkan kepada masyarakat agar memperbaiki genetik dari ayam kampung yang sudah turun-temurun dipelihara oleh masyarakat Indonesia. Keuntungan yang kedua yang bisa kita dapatkan dari peternak ayam kampung memilih ayam KUB sebagai pilihan adalah mempunyai produksi telur yang tinggi dan juga sifat mengeram yang hanya tinggal 10% atau bahkan untuk KUB 2 tinggal 5% saja. Produksi telur yang tinggi ini memang harus menjadi prioritas ayam jenis apa yang kita pelihara. Karena apabila kita memelihara jenis ayam yang mempunyai produksi telur yang rendah, ini tentu akan banyak merugikan kita, baik dalam pemberian makanan ya, dan juga untuk waktu pemeliharaan. Bayangkan saja dalam 1 tahun kita umpamanya hanya mendapatkan 60 butir telur. Ini berarti kita hanya mendapatkan hasil 60 butir telur dalam 1 tahun dengan pakan yang full selama 1 tahun. Tentu ini akan membuat kerugian bagi diri kita dalam pengeluaran biaya pakan. Tetapi apabila kita mendapatkan telur sejumlah 200 butir per tahun atau bahkan mungkin lebih daripada itu, tentu ini akan mendapatkan hasil yang baik dari peternakan ayam skala rumahan kita. Dengan waktu yang 360 hari kita mendapatkan telur 200 butir ya. Nah ini cukup lumayan. Nah ayam KUB sendiri untuk KUB 1 ini bisa memproduksi telur kurang lebih 180 butir dalam 1 tahunnya untuk 1 ekor ayam. Sedangkan untuk KUB 2 konon kabarnya sudah bisa mencapai 200 butir per tahun per ekornya. Nah inilah kenapa kita memilih ayam KUB sebagai pilihan peternakan ayam kampung skala rumahan kita, karena mempunyai produksi telur yang tinggi. Dan tentu saja produksi telur yang tinggi ini ya, ini juga indikasi bahwa nanti akan menghasilkan DOC atau anakan yang jumlahnya juga banyak. Nah inilah maka kita harus memilih jenis ayam yang mempunyai produksi telur tinggi, karena ini juga berarti nanti anakannya akan banyak. Nah ini tepat untuk ayam KUB ini. Sekarang kita sampai pada keuntungan yang ketiga yang akan kita dapatkan apabila kita memilih ayam KUB sebagai pilihan peternakan ayam kampung skala rumahan kita. Keuntungan yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari ayam KUB ini adalah percepatan pertumbuhan anakan dari ayam KUB ini cukup tinggi. Dari pengalaman yang kami dapatkan selama peternak ayam KUB ini, kami bisa menyimpulkan bahwasanya dalam umur 2 bulan atau paling lambat 70 hari, ini ayam KUB sudah bisa mencapai bobot antara 8 ons sampai 1,2 atau 12 ons. Ini dengan pakan yang biasa-biasa saja, tentunya tidak full konsentrat. Karena kami belum pernah mencoba untuk memberikan pakan full konsentrat untuk pembesaran ayam-ayam kami. Sekarang keuntungan berikutnya dari memilih ayam KUB sebagai pilihan peternakan rumahan kita. Keuntungan yang keempat adalah ayam KUB ini lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam kampung biasa. Dulur peternak kreatif semuanya, ini semua sudah kami buktikan dari peternakan kami yang hanya kecil-kecilan ini. Dan seperti pernah kami bahas sebelumnya, bahwasanya daya tahan terhadap penyakit ini adalah salah satu pilar dari 3 pilar penting di dalam peternakan ayam kampung skala rumahan kita. Pilar yang pertama adalah pakan, pilar yang kedua adalah harga jual dari ayam kita, dan pilar yang ketiga adalah daya tahan terhadap penyakit. Ini adalah 3 pilar yang sangat penting yang harus dimiliki oleh peternak ayam kampung skala rumahan agar survive di dalam peternakannya. Sekarang tiba pada keuntungan yang kelima dari memilih KUB sebagai pilihan peternakan ayam kampung skala rumahan kita. Keuntungan yang kelima adalah konsumsi pakan yang relatif sedikit. Ayam KUB dewasa ini hanya membutuhkan kurang lebih 80 gram per hari untuk 1 ekor ayam. Nah ini cukup irit apabila kita memelihara ayam kampung dengan pakan yang demikian itu. Dengan pakan yang 80 gram per ekor ini
bisa dikatakan lebih irit dibandingkan dengan ayam lain yang biasanya 100 gram per ekor per harinya. Maka dengan mengiritnya pakan ini, kita bisa menghemat pengeluaran kita untuk biaya pakan. Tentu dengan berhemat pengeluaran biaya pakan, ini akan bisa menambah surplus atau penghasilan kita. Berikutnya kita sampai kepada keuntungan yang keenam dari memilih ayam KUB sebagai pilihan peternakan ayam kampung skala rumahan kita. Keuntungan yang keenam adalah penjualan yang mudah dengan harga yang cukup tinggi. Penjualan yang mudah ini dikarenakan ayam KUB ini betul-betul sudah sangat-sangat mirip sekali ciri-ciri genetiknya dengan ayam kampung asli. Ditambah lagi dengan rasa daging ayam KUB ini yang setara dengan ayam kampung asli, ini membuat penjualan ayam KUB ini berada sedikit saja di bawah level ayam kampung asli. Bahkan kalau di tempat kami, di pasar kami dekat rumah, ini penjualan ayam KUB ini harganya sama dengan ayam kampung asli, betul-betul sama. Nah, dari keunggulan-keunggulan yang kita sudah sampaikan di depan tadi, ayam KUB ini pantas menjadi pilihan ataukah tidak? Ataukah dulur-dulur mempunyai jago lain atau mempunyai gacuan lain yang bisa ditawarkan kepada saudara-saudara kita yang akan memulai beternak ayam kampung skala rumahan? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatian sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.